Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pertemuan P2K2 atau MDS. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para pengikutnya yang zaman. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang Ibu, Bapak sekalian. Ya. Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Bagaimana keuangannya, sehat atau tidak? Sehat. Nggak sehat. Aduh, kenapa bisa nggak sehat itu? Baik, kita berdoa sama-sama semoga keuangan kita selalu sehat. Baiklah, ibu-ibu, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, di sini kita akan membahas langkah keenam, yaitu mengelola keuangan usaha. Nah, sebelum kita mulai ini, saya ingin ibu dan bapak di sini menonton dulu film yang akan saya tampilkan. Untung ada pelatihan wirausaha. Dari situ saya baru tahu bahwa untuk memulai usaha ada urutan langkah yang harus dijalani. Saya perlu mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan ide usaha saya. Berdasarkan informasi tersebut, saya harus menilai bisa tidaknya usaha itu dijalankan. Ternyata berjualan ikan matang lebih bagus peluangnya daripada jualan ikan segar. Saya putuskan untuk jualan ikan balado. Kata teman-teman arisan, ikan balado saya enak. Setelah itu, saya merencanakan keuangan usaha untuk memastikan usaha tersebut bisa memberi keuntungan. Agar dagangan laku, saya juga merencanakan pemasarannya. Dengan menjalani langkah-langkah tersebut, usaha saya mulai berkembang dan mulai dapat penghasilan. Tiap hari setelah dagangan habis, saya langsung belanja keperluan keluarga dan keperluan dagang untuk esok hari. Tapi uang untuk beli ikan dan bumbu sering tidak cukup. Lama-lama jualan saya berkurang, juga keuntungannya. Kenapa jadi begini? Untung saya diingatkan untuk menyisihkan usaha esok hari, dan sisanya baru untuk membeli kebutuhan keluarga. Setiap malam sebelum tidur, semua pemasukan dan pengeluaran saya tulis di catatan pada usaha. Tiap akhir bulan, saya isi buku arus kas, yaitu catatan total pemasukan dan pengeluaran bulanan untuk 1 tahun penuh. Dengan cara ini, saya bisa langsung tahu usaha saya tumbuh, mandek, atau malah menciut. Nah, ibu-ibu, dari film yang kita tonton tadi atau video yang kita tonton tadi, apa yang bisa ibu bapak di sini pelajari dari video yang kita tonton tadi? Nah, coba ibu Ringga, mungkin ada pendapatnya mengenai video itu tadi. Mungkin yang saya dapat dari video tadi adalah seorang ibu yang mencerna informasi untuk bisa membuat usaha baru dari keseharian yang ia dapat. Dia bisa mengumpulkan informasinya, usaha apa yang cocok pada kehidupan di sekelilingnya. Terima kasih kepada Ibu Ringga. Nah, jadi apakah di situ tadi ada masalah
Nah, baiklah kita akan jelaskan bahwa Ibu Lili di situ kan Ibu Lili tadi membuat sebuah usaha istilahnya berjualan ikan matang atau lauk. Nah, itu kan. Nah, Ibu Lili mencari informasi dan merencanakan untuk membuat usaha tadi. Nah, setelah seiring dengan usaha itu berjalan, nah Ibu Lili mengalami kendala, gitu kan? Mengalami kendala karena ketika Ibu Lili tadi berjualan, nah setelah berjualan Ibu Lili kan mendapatkan untung. Namun di sini permasalahannya Ibu Lili tadi keuntungan tadi dan modal tadi yang disatukan tadi dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, membeli kebutuhan dapur. Jadi lama kelamaan modal dan keuntungan tadi malah menurun. Jadi untuk modal selanjutnya itu malah tidak ada modal atau kurang modal, karena uang yang modal tadi dan keuntungan dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi dalam kasus Ibu Lili ini tadi, maka harus Ibu Lili tadi memisahkan untuk modal selanjutnya. Jadi seandainya Ibu Lili tadi berjualan hari ini, nah keuntungannya itu dibagi dan modal itu dibagi. Jadi untuk pertama itu dibagi untuk modal berjualan esok hari, dan kedua untuk belanja kebutuhan dapur. Nah, setelah itu tadi Ibu Lili harus membuat catatan kas harian. Catatan kas harian di sini gunanya untuk menghitung uang masuk. Ini ibu-ibu perhatikan di sini kan, di sini atau di situ tadi ada juga bahwa di sini ada uang masuk, ya, ada uang keluarnya, dan ini sisanya tadi. Jadi dihitung per hari pemasukan Ibu Lili berapa, pengeluaran Ibu Lili berapa. Nah, itu dibuat per hari catatan kas hariannya. Nah, terus di sini juga dibuat anggaran per minggunya tadi, kan, uang yang masuk tadi dari harian tadi dibuat lagi ke yang per minggu tadi. Nah, direkap lagi, ada lagi sampai anggaran bulanan sampai tahunan. Itu akan kelihatan hasil dari pendapatan dan pengeluaran Ibu Lili tadi. Nah, jadi dari hal-hal yang di sini itu ada fungsinya. Ada 3 fungsi utama untuk fungsi utama catatan kas harian ini. Pertama, untuk mengetahui apakah usaha kita ini memberikan keuntungan. Apakah maksudnya itu, apakah keuntungan itu lebih besar daripada pengeluaran, maksudnya pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Kemudian yang kedua, pemasukan apa saja yang kurang dan pengeluaran apa saja yang berlebih. Maksudnya di sini kita dapat melihat pemasukan kita itu seberapa dan pengeluaran itu seberapa. Jadi kita bisa menyeimbangkan antara pemasukan dengan pengeluaran. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Kemudian fungsi yang berikutnya untuk mengetahui barang apa-apa saja yang paling banyak laku pada saat berjualan. Nah, itu fungsi catatan kas harian. Nah, dari hal-hal yang disampaikan ini, kira-kira ibu bapak di sini dapat memahaminya? Dan saya meminta kepada bapak ibu di sini untuk menerapkan ini di rumah. Jadi setiap kali ibu bapak dapat pendapatan itu dibuat catatan kas hariannya. Jadi pendapatan ibu berapa per hari atau bulanan, nah pengeluaran berapa. Jadi bapak bisa tahu skala prioritas pengeluaran itu, ya. Demikian ibu-ibu, paham? Paham. Apa ada yang mau ditanyakan atau tidak ada? Tidak ada. Terima kasih Bu Bapak. Mungkin
cukup sekian dulu pertemuan pada hari ini. Mungkin kita bakal lanjutkan di bulan berikutnya dengan sesi yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.